Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Anan Official. Kita akan mengulas berita tentang timnas Indonesia, sepak bola dalam negeri, dan berbagai ulasan reaction video ya yang ada di YouTube. Kita akan melihat, mempelajari dan mencari sisi baiknya dari video tersebut ya. Oke, mari kita saksikan video yang berikut ini. Jadi starting 11 moment ya ini. Di jagat sepak bola Asia Tenggara, rivalitas antara Indonesia dan Malaysia selalu menjadi topik hangat. Kisah kali ini menggambarkan bagaimana timnas Indonesia yang berjuluk skuad Garuda terbang tinggi. Sementara Harimau Malaya terjerembab dalam jurang kehancuran akibat kesombongan yang tak beralasan. Terjerembab ya, atau bagaimana tidak, tanah Upin Ipin jatuh itu yang ke bawah sebelumnya ya. kepanasan sendiri setelah melihat perubahan timnas Indonesia karena naturalisasi, mereka menjadi tantrum dan hilang akal. Berambisi salib anak asuh Sintayong, dan yang lebih konyol, mereka sesumbar akan bantai musuhnya demi bersanding dengan Garuda. Namun kesombongan mereka terhenti dengan sangat memalukan, bahkan dikecam oleh supporternya sendiri. Dikecam supporternya sendiri ya, yuk tekan tombol subscribe dan nyalakan terlebih dahulu jangan lupa ya subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dunia sepak ya. bola dari Starting 11 Moment. Awal mula kesombongan Harimau Malaya. Ini kita lihat yuk. Malaysia memasuki kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan ambisi besar. Timnas Harimau Malaya di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan Kim Panggon berkoar-koar akan menyalip ranking FIFA Timnas Indonesia. Dengan penuh percaya diri, mereka mengklaim akan meraih kemenangan besar dalam setiap pertandingan. Namun kenyataan berbicara lain. Kekalahan beruntun dari Oman menjadikan mereka terpuruk di peringkat 138 FIFA. Sementara Indonesia terus merangkak naik berkat kemenangan impresif atas Vietnam. Rekor buruk skuad Harimau Malaya sejak 2018. Demikian tulis berita harian media lokal Malaysia yang menggambarkan situasi suram tim nasional mereka. Kim Panggon sendiri tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Saya mohon maaf untuk fans, para pemain sudah berjuang keras dan tidak menyerah. Saya bangga kepada mereka, ujar Kim Panggon seolah berusaha meraih simpati dari pendukung yang kecewa. Ambisi tinggi berujung mimpi buruk. Apa ini maksudnya? Laga penentuan melawan Taiwan, Harimau Malaya dengan percaya diri mengumbar janji besar. Mereka yakin akan membantai Taiwan dengan 8 gol tanpa balas untuk lolos ke ronde ketiga. Teman-teman. Namun kenyataan berkata lain. Meski menang 3-1, kemenangan ini tidak cukup. Harapan mereka hancur berantakan dan Malaysia harus puas di peringkat ketiga grup D. Masalah semakin parah ketika banyak pemain kunci mengalami cedera. Faisal Halim, Arif Aiman, dan beberapa nama penting lainnya harus absen, memaksa Kim Panggon menurunkan pemain lapis kedua. Ada beberapa pemain yang mengalami cedera sehingga pemain yang jarang mendapat kesempatan perlu memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan bersiap untuk dikeluarkan dari lapangan. Ujar Kim Panggon seolah mengakui bahwa timnya sedang dalam kondisi darurat. Di sisi lain, timnas Indonesia justru menunjukkan performa gemilang. 2 kemenangan beruntun atas Vietnam mengokohkan posisi mereka di puncak klasemen, memastikan langkah mereka ke ronde ketiga. Indonesia yang dipimpin oleh pelatih asal Korea Selatan Sintayong menampilkan permainan yang solid dan penuh determinasi. Kontras ini semakin menyakitkan bagi Malaysia yang harus melihat rival abadinya terbang tinggi sementara mereka terpuruk. Kegagalan ini tidak hanya mempengaruhi moral tim, tetapi juga memicu reaksi keras dari para pendukung. Supporter Malaysia merasa dikhianati oleh janji-janji manis Kim Panggon yang tidak pernah terrealisasi. Kim Panggon terlalu sering menebar janji manis tanpa hasil nyata. Ini sudah saatnya untuk perubahan. Teriak seorang supporter di luar stadion menggambarkan rasa frustasi yang mendalam. Kegagalan membawa Malaysia ke ronde ketiga membuat posisi Kim Panggon semakin terancam. Banyak yang menilai bahwa pelatih asal Korea Selatan ini tidak mampu memaksimalkan potensi timnya. Para pendukung mulai meminta agar FEM, Federasi Sepak Bola Malaysia, mengambil tindakan tegas.
Namun FEM bersikeras mempertahankan Kim Pan-gon, keputusan yang semakin dipertanyakan oleh para supporter. Federasi tampaknya lebih memilih mempertahankan pelatih yang gagal daripada mendengarkan suara pendukung. Ini adalah keputusan yang sangat mengecewakan, ujar seorang pengamat sepak bola Malaysia. Kritik juga diarahkan kepada Datuk Haji Hamidin, Presiden FEM yang sebelumnya menyatakan bahwa proyek naturalisasi pemain tidak cocok untuk Malaysia. Proyek naturalisasi PSSI terbukti sukses, tetapi Malaysia justru menolaknya. Ini adalah bukti bahwa FEM tidak mampu belajar dari kesuksesan negara lain, tambahnya. Naturalisasi kunci sukses Indonesia ya. Salah satu faktor keberhasilan timnas Indonesia adalah proyek naturalisasi pemain. Betul Dengan ini. mendatangkan pemain keturunan berkualitas yang berkarir di Eropa, Indonesia berhasil membentuk tim yang kuat dan kompetitif. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan McClough menjadi tulang punggung skuad Garuda, membawa mereka melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Di sisi lain, Malaysia justru mengabaikan potensi ini. Mungkin proyek naturalisasi gabungan pemain muda dan senior sesuai dengan Indonesia tetapi kurang cocok untuk Malaysia, kata Datuk Hamidin. Pernyataan ini semakin memperlihatkan betapa jauh tertinggalnya Malaysia dalam hal strategi pengembangan tim nasional. Pertandingan penentu yang menghancurkan harapan. Pada laga terakhir melawan Taiwan, Malaysia sebenarnya menunjukkan semangat juang tinggi. Sebelum Namun kondisi fisik yang kurang babak optimal ketiga membuat ini, mereka teman-teman. tidak mampu mencetak banyak gol. Mereka hanya bisa menang 3-1, yang jelas tidak cukup untuk mengejar defisit gol dari Kyrgyzstan yang berada di posisi kedua grup. Kim Pan-gon berani mencoba formasi baru dengan menurunkan pemain muda seperti Safwan Maslan dan Asri Ghani sebagai starter. Kedua pemain ini tampil impresif, namun tidak mampu menutupi kelemahan tim secara keseluruhan. Saya sadar Malaysia perlu mencetak banyak gol untuk lolos. Kyrgyzstan punya keuntungan selisih 8 gol lebih banyak. Namun kami akan mencoba mencetak banyak gol di Stadion Bukit Jalil saat melawan Taiwan nanti, tegas Kim Pan-gon sebelum pertandingan. Namun kenyataan berkata lain dan impian lolos ke ronde ketiga pun sirna. Kecaman supporter dan masa depan yang suram. Kegagalan ini memicu kemarahan besar dari para supporter Malaysia. Mereka merasa telah dikhianati oleh janji-janji manis yang tidak pernah terrealisasi. Bahkan keputusan FEM untuk mempertahankan Kim Pan-gon semakin dipertanyakan. Banyak yang merasa bahwa sudah saatnya Malaysia mencari pelatih baru yang mampu membawa perubahan nyata. Akankah kesombongan berubah menjadi pelajaran berharga? Kesombongan adalah musuh besar dalam dunia olahraga. Malaysia telah membuktikan bahwa terlalu percaya diri tanpa didukung oleh kerja keras dan strategi yang tepat hanya akan berujung pada kehancuran. Kini mereka harus mengambil pelajaran dari kegagalan ini dan membangun kembali dari nol. Jika Malaysia ingin kembali bersaing di level tertinggi, mereka harus mengubah cara berpikir mereka. Kesombongan harus digantikan dengan kerendahan hati dan kerja keras, tambah analis tersebut. Mungkin ini saatnya bagi Malaysia untuk belajar dari Indonesia dan negara-negara lain yang telah sukses. Rivalitas antara Indonesia dan Malaysia dalam sepak bola akan selalu menjadi topik yang menarik. Kali ini cerita berpihak pada skuad Garuda yang berhasil terbang tinggi meninggalkan Harimau Malaya yang terpuruk akibat kesombongan. Akankah Malaysia bisa bangkit dan mengejar ketertinggalan mereka? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, dalam sepak bola kesombongan tanpa prestasi hanya akan berakhir dengan kekecewaan. Nah, bagaimana menurut Football Lover setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya. Oke, jadi gini teman-teman, melihat video ulasan tadi dari Starting 11 ya. Timnas Malaysia memang dulu level tingkatnya lebih tinggi di atas timnas kita Indonesia ya teman-teman. Dengan peringkat FIFA yang jauh, Indonesia dulu kalau nggak salah masih 175. Sejak ditangani Sintayong, kita merasakan aura sepak bola kita sudah berubah. Dan saat ini peringkat FIFA kita kalau nggak salah
setelah menang melawan Filipina kemarin dan lolos ke kualifikasi ketiga, kita 133 dunia di atasnya Malaysia. Jadi untuk timnas Malaysia, ayo terus belajar dan jangan cepat puas. Indonesia merupakan negara besar untuk mengambil pemain keturunan yang ada di Eropa, di Belanda, di Swedia, dimanapun itu, di Inggris pun juga banyak ya. Kita akan merangkul untuk menjadi gabung untuk menjadi timnas Indonesia ke depannya agar bisa bersaing di level dunia untuk Piala Dunia yang ke depannya ini yang dirancang, yang dicanangkan oleh Pak Erick Thohir ya teman-teman. Untuk pelajaran besar buat kita, jangan cepat puas, kita harus terus belajar, dukung terus timnas Indonesia, dan jangan lupa like dan subscribe channel yang berikut ini ya, Hanan Official. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.